Standby kamera, roll kamera. 3, 2, 1, yuk. Demikian Prime Time News edisi kali ini. Anda dapat memberikan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.com. Semakin banyak berbagi, semakin banyak menerima. Begitu kira-kira pepatah orang zaman dulu. Demikian mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terinspirasi dari pepatah tersebut, saya berniat untuk berbagi cerita mengenai keseharian saya sebagai jurnalis kepada siswa SD. Ya, bersama kabar Anda hari ini, senang sekali saya Gerian kembali menjumpai Anda dalam The Blusukan. Kali ini The Blusukan dan juga teman-teman kelas inspirasi akan mengajak Anda untuk melihat sebuah aktivitas yang seru banget. Namanya adalah kelas inspirasi. Jadi nanti ada beberapa teman-teman profesional yang akan berbagi cerita mengenai aktivitas mereka sehari-hari dalam melakukan pekerjaannya. Ikutin saya. Ya, kali ini di Belusukan akan mengajak Anda untuk mengunjungi SD Negeri 12 Petang yang berada di area Kembangan, Jakarta Barat. Bersama teman-teman kelas inspirasi, saya pun siap berbagi. Sekarang saya sudah sampai di SD Kembangan Utara 12 Petang. Saya di sini bersama teman-teman kelas inspirasi Jakarta akan mengajar ataupun berbagi inspirasi mengenai keseharian kita, ya profesional-profesional kepada mereka. Nah, saya ini akan mengajar anak-anak di beberapa kelas, antara kelas 1 sampai dengan kelas 6. Akan seru sekali, karakternya bermacam-macam. Kira-kira akan seperti apa ya? Ikutin saya. Di hari yang cukup terik ini, adik-adik SDN 12 Kembangan kedatangan relawan yang akan berbagi inspirasi. Relawan-relawan ini biasa disebut inspirator. Di depan anak-anakku sekalian, ada tamu dari berbagai profesional, dari berbagai latar belakang pekerjaan. Nah, nanti mereka akan Ingin lebih mengenal soal kelas inspirasi? Kita ngobrol sama Mas Hardi ya. Mas Ardi, apa yang ngebedain kelas inspirasi tahun ini dengan tahun kemarin? Kita tahun ini coba melakukan pendekatan baru terhadap sekolah-sekolah yang kita pilih. Jadi kita mendorong lebih kepada sekolah-sekolah yang memang belum terjangkau dari kegiatan kelas inspirasi sebelumnya, dan kepada sekolah-sekolah yang memang dia sekolah marginal. Artinya wilayah-wilayah di sekitarnya itu adalah kelompok masyarakat marginal yang relatif belum mendapat akses seperti kita sih, gitu. Jadi fokus kita lebih ke situ tahun ini. Ya, artinya dari setiap penyelenggaraan kelas inspirasi ada evaluasi yang dilakukan, gitu ya. Dan akhirnya sekarang adalah lebih masuk ke wilayah-wilayah yang nggak terjangkau sebelumnya. Iya, dan kepada profil-profil sekolah dan juga siswanya yang relatif lebih marginal. Gitu sih. Dari inspirator lah ya, yang daftar. Sebetulnya variasinya sama kayak tahun lalu atau sekarang lebih variatif? Itu juga yang menjadi apa yang kita dorong di tahun ini. Artinya kita mendorong lebih banyak profesi-profesi unik, dan itu kita agak aktif untuk menjemput bola. Artinya kita coba dekati komunitas-komunitas, kita coba dekati kelompok-kelompok profesi gitu, supaya mereka aktif untuk mendaftar. Karena tujuan kita juga sebetulnya kan ingin mendorong lebih banyak lagi profesi yang unik yang mungkin belum pernah diketahui oleh siswa-siswa SD gitu. Jadi itu yang kita lakukan sih. Oke, goal besarnya dari setiap kelas inspirasi yang kemudian dilakukan setiap tahun ya kalau nggak salah ya? Iya. Goal besarnya apa sih, Mas? Sebetulnya kita ingin tujuannya adalah mengaktifasi gerakan kerelawanan sih. Selain kita juga ingin memberikan ruang inspirasi baru bagi teman-teman SD kita. Lebih dari itu sebetulnya ini adalah titik awal dari gerakan kerelawanan yang dilakukan oleh kelas inspirasi. Harapannya ada hal-hal lain yang dilanjutkan oleh teman-teman di setiap kelompok
Karena isu pendidikan ini kan sebetulnya sangat luas. Dan saya yakin ini sangat masif untuk mendorong partisipasi para relawan melakukan sesuatu yang lebih besar daripada yang dilakukan hari ini. Ya. Sejauh ini hanya di level SD aja atau ada tingkat pendidikan lain yang mungkin juga akan dituju oleh kelas inspirasi? Sejauh ini sih kita fokus di SD. Pertimbangannya apa, Mas? Ya karena sebetulnya anak-anak SD ini kan relatif titik awal yang baik untuk mereka punya satu gagasan besar, cita-cita, inspirasi gitu. Kita lebih mudah memperkenalkan itu kepada teman-teman anak SD. Oke, ya supaya mereka ada bayangan ke depannya mereka akan seperti apa. Siap. Oke, terima kasih Mas Ari. Terima kasih. Positif sekali ya kegiatan ini. Tekad saya pun makin bulat untuk ikut berbagi inspirasi. Kelas akan segera dimulai. Kepala sekolah pun memberikan sambutan. Setelah sambutan, kita joget dulu. Oke, saatnya masuk kelas. Semoga lancar ya. Awal masuk, saya penasaran sekali karena ini kali pertama saya mengikuti program kelas inspirasi. Jadi saya belum dapat membayangkan kira-kira adik-adik ini bakal tertarik sama cerita saya nggak ya? Assalamualaikum. Luar biasa semangatnya. Oke, kita perkenalan dulu deh. Sip, kita akan ngecek suaranya, semangatnya yang sebelah kanan. 1, 2, 3. Kurang. Kita dengerin yang sebelah kiri. 1, 2, 3. Halo. Rupanya mereka cukup antusias. Saatnya bercerita soal profesi saya sebagai jurnalis televisi. Ya, kayaknya siswa kelas 4 SD ini sudah cukup familiar dengan profesi jurnalis. Ini terlihat dari jawaban-jawaban mereka ketika saya tanya soal profesi wartawan. Datang ke sebuah lokasi, di situ ada kebakaran. Jadi kamu harus melaporkan. Dan saatnya kita praktek untuk berbagi tentang profesi pembawa acara berita. Wah, ada Fatir yang ingin praktek menjadi pembawa acara berita. Kira-kira seperti apa ya kalau Fatir bacain berita? Tetap di The Belusukan. Waduh, kita pakai jas ya.